Indonesia itu sebenarnya punya harta karun yang nilainya lebih mahal dari minyak, lebih langka dari berlian, dan lebih sulit ditiru negara lain. Budaya. Dari cara orang Jawa menyambut tamu dengan senyum halus, sampai semangat orang Bugis yang penuh keberanian. Dari tabuhan gamelan yang menenangkan, sampai hentakan tifa Papua yang bikin merinding, semua itu kumpulan kekayaan yang bikin Indonesia punya karakter yang nggak bisa disalin siapapun. Indonesia itu seperti rumah besar yang dari luar terlihat sederhana, tapi begitu pintunya dibuka, kamu baru sadar bahwa setiap ruangannya punya dunia sendiri, punya karakter, punya kehangatan, dan punya keindahan yang sulit dicari tandingannya di negara lain manapun. Dan itulah kekuatan kita. Sebuah kekuatan yang bukan soal militer, bukan soal ekonomi, bukan soal teknologi, melainkan kekayaan budaya yang jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung dengan jari, terlalu luas untuk dibatasi peta, dan terlalu hidup untuk disebut sekadar warisan. Kalau kita bicara tentang budaya Indonesia, seringkali kita baru menyebut permukaannya saja, batik, angklung, wayang, tari tradisional, atau kuliner. Tapi budaya Indonesia itu seperti laut dalam, yang kita lihat cuma permukaan birunya, padahal di dalamnya ada kehidupan yang jauh lebih besar. Setiap pulau, setiap suku, setiap daerah membawa kisah, membawa cara hidup, membawa nilai, membawa kebijaksanaan, dan membawa identitas yang membuat Indonesia bukan sekadar negara, tapi mozaik raksasa yang tersusun dari ribuan potongan kecil yang indah. Dunia mungkin mengenal Jepang dengan kebersihannya, Korea dengan pop culture-nya, India dengan film Bollywood-nya, dan Italia dengan seni klasiknya. Tapi Indonesia dikenal karena keberagaman yang bahkan sulit dipahami oleh negara-negara homogen. Di negara lain, beda bahasa sedikit saja bisa memicu konflik besar. Di Indonesia, kita punya lebih dari 700 bahasa daerah, tapi tetap satu. Negara lain bangga dengan 2 atau 3 budaya nasional. Indonesia, kita punya ribuan. Dan yang lebih menarik, ribuan budaya itu bukan milik masa lalu saja. Dia terus hidup, terus berkembang, terus menyesuaikan zaman, tapi tetap mempertahankan ruhnya. Kalau kita mulai dari yang paling dasar, yaitu manusia. Orang Indonesia itu hidup dalam keberagaman sejak lahir. Bayi yang lahir di Papua sudah tumbuh dengan cerita leluhur yang penuh simbol tentang burung cendrawasih dan gunung keramat. Bayi di Jawa mendengar kidung dan falsafah hidup dari orang tua mereka. Bayi di Bali melihat upacara adat hampir setiap minggu. Dan bayi di Sumatera mendapat hikmah hidup dari cerita-cerita nenek moyangnya. Sejak awal kehidupan, setiap anak Indonesia tumbuh dengan atmosfer budaya yang begitu kaya. Tanpa disadari, keragaman itu membentuk karakter nasional yang luas, terbuka, dan mudah beradaptasi. Jika kita bicara kekayaan budaya yang jadi kekuatan, kita juga sedang bicara soal kemampuan Indonesia menghadapi dunia modern. Di era globalisasi, banyak negara kehilangan identitasnya karena terlalu cepat meniru budaya luar. Tapi Indonesia justru punya modal besar. Kita bisa menyerap budaya asing, mengolahnya, lalu menjadikannya khas Indonesia. Contoh paling nyata adalah dunia kuliner. Mie datang dari Tiongkok, tapi kita buat jadi mie ayam, mie goreng, bakmi Jawa. Musik modern dari barat masuk, tapi kita jadikan pop dangdut, koplo, campuran EDM dengan gamelan. Fashion modern kita padukan dengan batik dan tenun. Ini bukan sekedar adaptasi, tapi kemampuan kreatif yang hanya muncul dari bangsa dengan budaya yang subur. Coba kita telusuri lebih dalam lagi kekayaan budaya Indonesia dari sisi yang jarang dibicarakan. Kemampuan bertutur. Indonesia adalah negara yang hidup dari cerita, dari dongeng, legenda, mitos sampai cerita rakyat yang jumlahnya ribuan. Setiap gunung punya kisah, setiap sungai punya legenda, setiap tarian punya makna. Ini membuat identitas Indonesia bukan hanya terlihat, tapi terasa. Cerita-cerita itu diwariskan turun-temurun, membuat setiap daerah punya dunianya sendiri, sekaligus terhubung dengan yang lain. Dan lucunya, budaya Indonesia punya cara unik untuk menyatukan hal-hal yang bertentangan. Lihat saja kuliner kita.
Rasa asin, manis, pedas, asam, pahit, semua bercampur tanpa malu. Dan itu mencerminkan bangsa Indonesia. Kita bisa menyatukan perbedaan ekstrim menjadi sesuatu yang harmonis. Kita tidak menolak perbedaan, kita merayakan perbedaan. Sekarang, bayangkan ketika dunia modern makin cepat, makin dingin, makin individualis. Negara mana yang paling siap menghadapi itu semua? Jawabannya bukan negara dengan GDP terbesar, tapi negara dengan modal sosial paling kuat. Dan Indonesia punya itu. Kita punya budaya yang menciptakan solidaritas. Di tengah dunia yang serba digital, budaya Indonesia tetap membuat manusia saling terhubung secara emosional. Contoh kecil, ketika terjadi bencana, relawan muncul tidak perlu disuruh. Ketika ada orang meninggal, seluruh tetangga ikut membantu. Ketika ada panen, semua ikut bersyukur. Bahkan budaya nongkrong di warung kopi adalah bentuk kehangatan yang negara lain sulit pahami. Bagi Indonesia, hubungan antar manusia itu penting, dan hubungan itu lahir dari budaya. Tapi, kekuatan budaya Indonesia bukan hanya untuk dalam negeri. Dunia pun mulai sadar bahwa Indonesia adalah sumber inspirasi. Lihat saja bagaimana batik dipakai di panggung internasional. Bagaimana musisi dunia tertarik memasukkan gamelan atau angklung dalam karya mereka. Bagaimana bumbu masakan Indonesia mulai dikenal di luar negeri. Bagaimana pariwisata budaya Indonesia jadi magnet bagi jutaan orang yang ingin merasakan keotentikan yang hilang di negara mereka. Mereka datang bukan hanya untuk pantai dan gunung, tapi untuk merasakan keramahan orang Indonesia, melihat upacara adat, mendengar musik tradisional, mencicipi kuliner unik, sampai belajar filosofi hidup masyarakat Nusantara. Salah satu kekuatan terbesar budaya Indonesia yang jarang disadari adalah kemampuan kita menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan modern. Di banyak negara, ritual adat dianggap kuno, tapi di Indonesia, ritual adalah bagian dari ritme hidup. Upacara panen, upacara laut, upacara kelahiran, pernikahan, kematian, semua membawa nilai, membawa doa, membawa makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kegiatan seremonial. Di negara modern yang serba cepat, masyarakat sering kehilangan pegangan. Indonesia masih punya itu, akar yang kuat. Dan di balik semua kekayaan itu, ada hal terbesar yang sering dilupakan. Budaya Indonesia bukan milik masa lalu, bukan milik museum, bukan milik buku sejarah. Budaya Indonesia adalah milik kehidupan sehari-hari. Ketika kamu makan nasi Padang, itu budaya. Ketika kamu mendengar suara azan bercampur dengan aktivitas pasar, itu budaya. Ketika kamu melihat penari daerah tampil di event modern, itu budaya. Ketika kamu melihat orang tua memberi wejangan, itu budaya. Ketika kamu menonton wayang di TV atau TikTok, itu budaya. Ketika kamu ikut gotong royong membersihkan kampung, itu budaya. Budaya Indonesia bukan sesuatu yang harus dicari. Budaya Indonesia adalah sesuatu yang kita jalani setiap hari tanpa sadar. Kalau kita melihat Indonesia dari sudut pandang itu, barulah kita mengerti bahwa negara ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Kekuatan yang tidak bisa dicuri, tidak bisa ditiru, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dirusak oleh zaman. Kekuatan budaya, kekuatan keberagaman, kekuatan kebersamaan, kekuatan identitas. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika dunia semakin kacau, semakin terbelah, semakin dingin, mereka akan melihat Indonesia sebagai contoh bahwa keberagaman bukan kutukan, melainkan anugerah. Bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan. Bahwa kebudayaan bukan barang kuno, melainkan sumber kekuatan terbesar sebuah bangsa. Indonesia mungkin bukan negara paling kaya secara ekonomi, atau paling kuat secara militer, atau paling maju secara teknologi. Tapi Indonesia punya sesuatu yang lebih mahal dari semua itu, jiwa yang kaya. Pada akhirnya, kekayaan budaya Indonesia adalah bahan bakar bagi identitas bangsa. Dia membuat kita tetap berdiri, tetap dekat, tetap manusia. Dan selagi budaya itu terus hidup di tengah kita, di rumah, di pasar, di festival, di kantor, di sekolah, di layar gadget, di hati kita, Indonesia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Sebuah jati diri yang tidak dimiliki negara lain manapun. Dan itulah kekuatan terbesar bangsa ini. Pada akhirnya, kalau kita melihat perjalanan panjang bangsa ini, kita bakal sadar satu hal sederhana, tapi penting banget. Kekuatan terbesar Indonesia itu bukan cuma di sumber daya alam, bukan cuma di jumlah penduduk, bukan juga di posisi strategis di peta dunia,
Tapi di budaya yang tumbuh dari generasi ke generasi, budaya yang nggak pernah benar-benar mati meskipun zaman berubah kencang, budaya yang tetap hidup di tengah gedung-gedung tinggi, jalanan macet, suara gadget, dan dunia digital yang makin gila. Justru di tengah semua itu, budaya kita seperti jadi jangkar, pengingat bahwa Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Jiwa yang ramah, identitas yang kuat, kebiasaan yang menghangatkan, dan kebersamaan yang sulit ditemukan di tempat lain. Jadi harapannya nggak muluk-muluk. Kita cuma ingin budaya Indonesia nggak berhenti sebagai cerita masa lalu, tapi tetap jadi kekuatan masa depan. Kita ingin anak muda nggak cuma bangga pakai budaya luar, tapi juga merasa keren ketika memakai batik, menari tarian daerah, memainkan alat musik tradisional, atau sekedar masih memegang nilai gotong royong. Kita ingin dunia tidak hanya melihat Indonesia sebagai negara tropis dengan pandai indah, tapi bangsa yang berkarakter, kreatif, dan punya identitas yang solid karena budayanya. Dan semoga, pelan-pelan tapi pasti, dari keberagaman inilah kita bisa berdiri lebih tegak, berjalan lebih percaya diri, dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa maju tanpa kehilangan dirinya sendiri. Jadi, selama budaya ini kita rawat, kita hidupkan, dan kita banggakan, selama itu pula Indonesia punya alasan untuk terus kuat, terus tumbuh, dan terus bersinar.